Seharusnya 15 juta lebih warga Jawa Tengah di 21 kabupaten kota di Jawa Tengah memilih pemimpin daerah mereka pada tanggal 23 September lalu. Namun karena pandemi COVID-19 datang menderah dan entah kapan berakhir, pandemi COVID-19 dikhawatirkan juga menyebabkan rendahnya angka partisipasi politik di Grobogan seperti halnya 5 tahun lalu. Bagaimana KPU Grobogan membuat persiapan agar Pilkada 2020 sehat sekaligus memiliki legitimasi? Kita ikuti laporan berikut ini. Kabupaten Grobogan merupakan satu dari 6 kabupaten kota di Jawa Tengah yang pada Pilkada tahun 2020 ini diselenggarakan hanya akan diikuti oleh satu pasangan calon. Mungkin satu pasangan calon kesannya mudah bagi KPU Kabupaten Grobogan. Tetapi ada persoalan lain yang melingkupi pelaksanaan Pilkada tahun ini, yaitu pandemi COVID-19. Bagaimana kemudian KPU Grobogan menyiasati supaya masyarakat bisa datang tanpa rasa cemas, tanpa rasa was-was terpapar COVID-19. Tentunya menciptakan pemilihan umum yang sehat, yang cerdas, dan damai adalah sebuah PR pekerjaan besar bagi KPU dimanapun di Indonesia pada masa pandemi ini. Selain itu, KPU Grobogan juga menghadapi persoalan yang cukup klasik, yaitu angka partisipasi publik dalam pemilihan. Belajar dari pengalaman sebelumnya pada 2015, tingkat partisipasi publik di Kabupaten Grobogan terhitung rendah jauh di bawah 70%, bahkan 77,5% yang menjadi target pada pemilu tahun ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan berbincang dengan Ketua KPU Kabupaten Grobogan, Agung Sutopo. Partisipasi politik dan COVID-19. Dua persoalan besar yang dihadapi KPU Grobogan. Adalah wajar jika KPU Grobogan harus bekerja ekstra keras mendongkrak angka partisipasi politik pada tanggal 9 Desember nanti. Adalah wajar pula jika sebagian masyarakat kita merasa cemas adanya kemunculan klaster pilkada. Lalu, bagaimana caranya? Tentu kita ingin tahu ikhtiar KPU Grobogan yang diharapkan bisa menjadi solusi terhadap dua permasalahan tersebut. Untuk itu, saya akan berbincang dengan Ketua KPU Kabupaten Grobogan, Agung Sutopo. Pak Agung, dari 1.114.536 yang masuk dalam DPT, tentunya di masa pandemi COVID ini juga butuh ya penanganan yang lebih spesifik, yang khusus dibandingkan pemilu kada sebelumnya ataupun Pileg dan Pilpres kemarin. Bagaimana kesiapan dari KPU Kabupaten Grobogan? Oke, terima kasih ya. Jadi untuk KPU Kabupaten Grobogan sudah menyiapkan ya, jadi sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi dari segi penyelenggara sudah kita siapkan APD dan juga nanti semua petugas KPPS kita rapid semua. Dan kebetulan petugas PPS dan PPK sudah kita rapid. Jadi itu jaminan keamanan ke masyarakat pemilih, sehingga nanti pada 9 Desember tidak usah ragu-ragu untuk datang ke TPS. Itu ya. Berapa banyak TPS yang ada di Kabupaten Grobogan, kemudian berapa banyak KPPS, dan tadi disinggung mengenai rapid test. Itu kapan pelaksanaannya? Akankah dilakukan lagi menjelang pada 9 Desember? Ya, jadi begini ya, kami ada 2.971 TPS ya. Jadi nanti kali 9 itu 26.759. Nah, di situ nanti dari masing-masing penyelenggara itu termasuk petugas KPPS dan juga petugas ketertiban, nanti kita fasilitasi untuk rapid test. Dan rapid test itu kita schedule, kita jadwal itu nanti H-14 sebelum tanggal 9 sekitar tanggal 26. Insya Allah nanti kita kemarin sudah koordinasi dengan institusi terkait ya, Dinas Kesehatan dan Kabupaten Grobogan itu nanti kita eksekusi sekitar 3-5 hari insya Allah selesai. Itu dari sisi petugas. Kemudian kalau dari sisi masyarakat pemilih yang datang, APD apa saja yang sudah disiapkan bagi mereka, setidaknya protokol kesehatannya? Akankah juga diberikan sarung tangan plastik misalnya, atau alat untuk mencoblos tersendiri? Baik ya, jadi nanti di TPS kita lengkapi ya, yang jelas karena protokol COVID jumlah pemilih per TPS sudah kita turunkan dari 800 menjadi 500.
Terus yang lain space kita tambah. Ya, jadi nanti ruangan itu kita tambah, mungkin deklit atau apa yang di luar untuk apa biar tidak ada kerumunan itu. Yang lainnya untuk pemberitahuan untuk mencoblos nanti apa kita schedule. Jadi kita kita jadwalkan. Ya, itu usaha kami untuk meredusir kerumunan. Dan juga untuk teman-teman pemilih nanti ada fasilitas ya. Dari kami penyelenggara menyiapkan satu tempat cuci tangan, terus thermal gun nanti per TPS ada satu, cek suhu tubuh betul. Terus satu lagi nanti di situ nanti diberi sarung tangan plastik sekali pakai. Nah, nanti untuk alat standar lah ya, jadi nanti alat coblos ada, paku itu. Terus nanti setelah selesai menggunakan hak pilihnya nanti sarung tangan plastik dilepas, nanti ada penetesan tinta. Jadi nanti kita pakai pipet. Setelah itu sarung tangan plastik dibuang di tempat sampah yang sudah kita sediakan. Pemilih diharapkan langsung pulang. Ma Agung, tadi kan disampaikan bahwa dijadwalkan ya, ada penjadwalan pemilih dengan jumlah yang dibatasi setiap periodika ya, setiap jamnya. Nah, bagaimana jika kemudian ada pemilih yang menginginkan datang ke TPS tetapi di luar jam tersebut? Dan kita tahu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang TPS sudah tutup. Ini nanti teknis kira-kira seperti apa? Ya, itu begini ya, ikhtiar kami untuk mengurangi kerumunan. Jadi diharapkan dengan penjadwalan nanti tertib sesuai waktu yang ditentukan. Tapi seandainya pun mereka ada keperluan yang lain bisa menggunakan di waktu berikutnya. Jadi sebetulnya itu ikhtiar kami untuk mengurangi kerumunan. Ya, jadi usaha kami lah ya, jadi untuk mengurangi kerumunan itu. Intinya mereka bisa menggunakan hari itu jamnya berapapun, tapi paling tidak kita sampaikan kalau bisa sesuai jamnya biar tidak ada kerumunan yang ada di lokasi TPS tersebut. Nah, ada satu persoalan klasik yang kemudian cukup menghantui, yaitu tentang legitimasi hasil pemilu. Oke, kita berbicara bahwa di Pilkada Grobogan kali ini hanya ada satu paslon. Kalau saya mendapat data dari Bawaslu Kabupaten Grobogan bahwa kalau kita bicara tentang angka partisipasi pada Pilkada 2015 dengan jumlah 1.066.436 pemilih, itu tingkat partisipasi atau yang memilih sebanyak 65,88%, sisanya tidak memilih. Target nasional kali ini adalah 77,5%. Ikhtiar apa yang kemudian dilakukan oleh KPU Grobogan? Ya, jadi begini ya, kami sendiri sudah ikhtiar ya, sosialisasi secara masif ya di teman-teman penyelenggara. Terus juga kami dibantu kawan-kawan relasi dan juga nanti kita pakai mungkin ini pada Jumat terakhir nanti khotbah Jumat di tiap masjid itu kita ada materi untuk datang ke TPS. Jadi semua ikhtiar itu kita usahakan untuk pemilih datang ke TPS. Itu. Nah, kalau berbicara mengenai persoalan yang menjadi juga kekhawatiran dari Bawaslu, adanya potensi-potensi katakanlah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah nanti, diantaranya masalah validasi data atau pemutakhiran data pemilih, kemudian juga rekapitulasi atau angka penghitungan yang seringkali itu menjadi catatan-catatan dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya. Bagaimana kemudian KPU Kabupaten Grobogan menyiapkan hal ini supaya mereduksi atau menghilangkan, bahkan mengurangi atau menghilangkan dari kesalahan-kesalahan yang mungkin kecil tetapi dampaknya cukup signifikan. Ya. Baik ya, jadi mungkin untuk penyelenggaraan pilkada ini tidak seberat pilihan legislatif yang kemarin ya. Yang kita hadapi adalah satu dokumen data ya, kalau kemarin kan 5, jadi itu memang berat. 5 pun misalnya legislatif kan harus terdistribusi sesuai nama juga. Kalau ini kan cuman satu surat suara dan nanti jelas kan kotak kosong sama kotak yang ngisi gambar tadi. Jadi insya Allah lah nanti untuk data tidak seberat yang kemarin, dan kita juga siapkan kawan-kawan penyelenggara di tingkat KPPS, nanti kita bimtek juga untuk masalah pengisian data, formulir data itu.
Data dari Bawaslu Kabupaten Grobogan menyebutkan untuk IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2020 di Grobogan ini 45,99 dengan kategori rawan sedang, dan dari 4 kategori itu partisipasi merupakan poin tertinggi 55,53%. Tapi di luar itu Pak Agung, masalah kerawanan yang perlu diantisipasi juga kemungkinan munculnya ketidakpuasan dari masyarakat. Meskipun ada calon tunggal, mengingat juga di wilayah lain seperti Kabupaten Sragen, ada sebagian kelompok masyarakat yang mendeklarasikan diri mendukung kotak kosong, begitu. Nah, upaya sosialisasi kampanye yang dilakukan oleh KPU agar legitimasi pemilu nanti berjalan dengan baik, partisipasinya naik, tingkat kerawanannya juga minim. Bagaimana pula dengan koordinasi dengan Polres Grobogan? Ya. Jadi untuk masalah kerawanan ya, terus terang untuk Grobogan relatif kondusif ya dibanding daerah lain, dan kami sendiri berusaha ya, jadi untuk sosialisasi sendiri kami ada relasi berbasis ada basis media, basis komunitas dan juga termasuk penyandang disabilitas juga kita libatkan di situ, dan basis keluarga, basis perempuan itu ada semua. Jadi ada 8, jadi kita pacu terus untuk membantu kami untuk sosialisasi. Dan kami sendiri teman-teman di PPS, di PPK juga ada setiap event apa juga mereka ikut bantu sosialisasi juga. Jadi mudah-mudahan lah dengan kalau dipandang indeks kerawanan kita rawan sedang ya. Jadi itu terbukti juga kemarin di Pilkades yang sumbunya sangat pendek juga relatif clear, tidak ada masalah. Jadi untuk pilihan kepala daerah ini saya harapkan juga semua berjalan lancar dan aman itu. Untuk pengerahan aparat keamanan nantinya sudahkah ada gambaran dari pihak Polres Grobogan berapa personel yang kemungkinan ditempatkan di setiap TPS? Saya untuk komposisinya belum clear ya. Jadi nanti dari satu polisi mengcover berapa TPS, nanti juga ada linmas juga di situ kan. Itu belum ketemu angka, tapi yang jelas kemarin sudah siap dari Polres untuk backup pengamanan kegiatan pilkada ini. Pak Agung, satu hal lagi, apa yang menjadi pesan penting bagi masyarakat Grobogan dan juga bagi warga Jawa Tengah agar Pilkada 2020 di 21 kabupaten kota khususnya di Grobogan ini bisa berjalan dengan sukses dan legitimate? Ya, terima kasih ya. Jadi pesan saya ke warga Grobogan, jadi jangan takut untuk datang ke TPS ya, karena kami sendiri sudah menyiapkan segala sesuatunya sesuai protokol kesehatan. Dan yang kedua, apapun yang menjadi pilihan panjenengan adalah nanti akan terpilih pemimpin yang legitimate, siapapun lah ya itu. Dan juga satu lagi, misalnya ada teman-teman pemilih atau masyarakat pemilih yang kemarin masih tercecer, bisa segera menghubungi PPS, ataupun nanti pertanggal 7 sudah kita tetapkan KPPS-nya, bisa menghubungi nanti komunikasi dengan PPS untuk kita masukkan ke data pemilih tambahan. Terima kasih Pak Agung. Demikian saudara perbincangan singkat saya dengan Ketua KPU Grobogan, Agung Sutopo, terkait bagaimana KPU Grobogan menyiapkan sebaik mungkin perhelatan demokrasi di Kabupaten Grobogan ini. Meskipun hanya ada satu pasangan calon, tetapi itu bukan persoalan mudah. Karena sekali lagi, bagaimana kemudian KPU bisa meyakinkan dan para pemuka masyarakat, tokoh-tokoh opinion leader di Kabupaten Grobogan ini bisa mendorong masyarakat datang ke TPS, menyalurkan hak pilihnya, hak suaranya tanpa merasa cemas terpapar COVID-19. Semoga Pilkada kali ini di Kabupaten Grobogan benar-benar bisa legitimate dan aman dari COVID-19. Selain hal-hal yang telah disampaikan Agung Sutopo, KPU Grobogan juga sudah menyiapkan strategi menghadapi potensi bencana banjir yang mungkin kembali melanda. Kesadaran politik masyarakat serta potensi ancaman bencana alam dan non-alam adalah dua hal berbeda yang membutuhkan kerja profesional penyelenggara pilkada.
Saudara, pilkada damai dan sehat selain luber dan jurdil tentunya adalah sebuah kebutuhan pada saat masa pandemi COVID-19 masih melanda negara kita Indonesia. Gelaran pilkada memang harus disikapi secara jernih. Inilah saatnya bagi masyarakat di 21 kabupaten kota di Jawa Tengah untuk menentukan pemimpin yang akan membawa perubahan, membawa pembangunan ke arah yang lebih baik lagi. Meskipun di tengah masa pandemi COVID-19, kita yakin bahwa KPU telah mempersiapkan sebaik mungkin, termasuk kesiapan anggota KPPS, APD, TPS bagi kenyamanan dan kesehatan para pemilih yang nanti datang ke TPS pada tanggal 9 Desember. Kita harapkan pilkada berjalan dengan damai dan sehat, tidak ada klaster COVID setelah itu, dan masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Tengah bisa semakin sejahtera.